Baik. Jadi jelas di situ bahwa kalau mental elemen itu tidak ada, ya bagaimana kita mau menilai itu mens rea? Kemudian bagaimana kita menilai bahwa dia masih diminta memanggil seseorang, ajudan juga. Walaupun dia masih dalam keadaan bingung, dalam keadaan apa benar, apakah akan diklarifikasi dan di mana akan dilakukan. Dia belum sampai sejauh itu. Iya. Nah, kondisi dia memanggil itu, dan kebetulan kan dia juga masih anak buah, pegawai. Apakah itu merupakan bagian dari aktivitas dia membantu atau apa? Ya saya rasa tidak Pak. Jadi saya sebutkan itu mental elemen itu kaitan dengan causa and effect tadi. Penyebab yang menimbulkan efek enggak? Ya, nah, saya memberikan contoh tadi apa bentuknya Van Hand instrument itu alat apa yang diminta yang punya dampak terhadap kematian. Kan ini kan tuduhannya kaitan dengan kematian. Gitu. Jadi secara instrumentalis itu tidak, ya. Apalagi kalau secara fisik diwujudkan willingly body, gerakan tubuhnya, misalnya kalau seseorang dia tahu bahwa atasannya akan menembak, dia memegangi korbannya misalnya, dia memegang korban, itu willingly body, gerakan tubuh yang menunjukkan, ya, causal relation, ya, hubungan yang secara kausalitas kelihatan, atau mengarahkan posisi korban tepat kepada sasaran sasaran pembunuhan, sasaran dari alat pembunuhan. Kira-kira itu Pak penasihat hukum yang saya bisa gambarkan dengan simple ya. Jadi transfer of mens rea itu hanya akan muncul ketika tadi directingnya dijalankan, ya kan? Ambil pisau, ambil pistol. Kira-kira itu Pak. Atau di dalam ini saudara penasihat mengingatkan waktu saudara tinggal 30 menit. Majelis, kami ada sedikit beberapa ini lagi seperti ini. Apakah kondisi-kondisi misalnya ada nggak di dalam unsur baik pasal 340, 338, 55 itu seseorang itu harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu secara moral. Ya. Tapi kan ini masalah hukum, jelas aturannya. Dia harus melakukan sesuatu yang misalnya menghendaki terjadinya pembunuhan. Ya. Ada nggak secara moral, secara apa, dalam unsur ada nggak? Bahwa kalau dia tidak berbuat atau ya taruhlah dengan dia bengong itu tidak melakukan sesuatu. Apakah ada akibat dalam dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal itu? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Penasihat Hukum, izin majelis yang mulia, supaya clear saja, antara mode itu ya dan doslah itu contoh ya, perbuatan pembunuhan dengan sengaja atau dengan direncanakan lebih dahulu. Saya melihatnya sebenarnya yang paling penting sebenarnya itu tadi, dua instrumen tadi, ya, willing body, ada gerakan tubuh, ya, yang menunjukkan kesamaan niat, ya kan? Maka itu disebut sebagai participating of crime, disebutkan di bagian risetnya. Nah participatingnya bagaimana? Itu tadi, itu diantaranya adalah final syndrome. Dia ikut menentukan tujuannya, ya memilih tempat, ya, sarana, memilih alatnya, ya, termasuk mengendalikan alat. Jadi itu, sebab kalau kita hanya membaca 338, 340 hanya seperti itu, method of killingnya tidak kelihatan. Nah, maka harus bisa dideskripsikan secara logis dengan pendekatan tadi. Maka dalam beberapa putusan, sekalipun ini jurisprudensi dan kita tidak menganut, izin yang mulia tidak menganut presiden atau the binding force presiden, tetapi kadang-kala kita persuasif menggunakan. Dalam kasus-kasus seperti itu, ya, termasuk misalnya kasus arsenik pada jeruk yang diberikan kepada almarhum Munir, itu kan arsenik harus ada, ya kan, sebagai instrumen. Kira-kira itu contohnya. Dan ada beberapa kasus sianida misalnya, ya kan. Nah, itu sebenarnya
apa ya, kalau boleh saya katakan itu bisa menjadi landmark decision, menjadi putusan-putusan yang bisa menjadi rujukan. Sekalipun mungkin yang mulia punya pandangan yang lain terkait dengan kasus itu. Tadi ahli menjelaskan salah satu penelitian ahli masalah GC. Mengenai soal GC, apakah ahli bisa jelaskan bagaimana pengertian, konsep dan pengaturannya? Mungkin agak singkat-singkat aja karena waktu tinggal nggak berapa lagi. Makasih yang mulia, Pak Penasihat Hukum yang saya hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum. Memang ketika merumuskan whistleblowing dan justice collaborator, memang ini peraturan yang agak problematik dan dilematik, ya. Karena ada satu sisi mengatakan ini bagian dari Mohon didekatkan. Iya baik. Ketika menyusun persoalan whistleblowing system ataupun justice collaborating, ya, ada pandangan yang bersifat klasik dari ABC, Australian Broadcasting, yaitu Quentin Dempster. Dia mengatakan bahwa para JC itu kalau diibaratkan di Indonesia itu seperti ini, tuh pemukul kentongan atau peniup fluid. Itu filosofi yang dibangun. Yang saya melihatnya ada semacam PCP, participating cooperating person. Bagaimana seseorang berpartisipasi dalam tindak pidana. Nah, partisipasinya ada dia menjadi bagian kecil dari pelaku, yang kemudian ada juga yang dia melihat tindak pidana. Tetapi yang jelas bahwa munculnya justice collaborator ini kaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat new dimension crime, dimensi baru, dan serious crime, kejahatan-kejahatan serius. Jadi artinya tidak semua kejahatan, ya. Kenapa disebut serious crime? Karena ada dua konvensi penting kaitan dengan delik-delik khusus ini atau delik serius ini. Pertama adalah UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, menyangkut delik-delik penyalahgunaan jabatan, korupsi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kejahatan yang bersifat terorganisir yang di dalam konvensi UNTOC, United National Trans Organized Crime. Kejahatan-kejahatan yang bersifat terorganisir. Jadi kejahatan yang struktural yang membentuk lingkaran kejahatan di bawahnya dan invisible hand, sulit pembuktiannya. Nah, maka sangat dibutuhkan ya instrumen. Maka saya menyebutnya ini instrumen baru atau pembuka tabir. Ya, banyak sekali istilah-istilah yang muncul. Nah, fenomena istilah yang muncul ini kemudian direspon dalam bentuk lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, khusus kaitan dengan tadi saya katakan ini delik-delik yang bersifat serious crime. Ya, muncul pada kasus-kasus misalnya skandal Watergate, ya, ada kasus-kasus lain Daniel Ellsberg, ya. Bagaimana Pentagon Paper itu dibongkar, ya, rahasia negara, sehingga juga ada perdebatan tentang rahasia itu, ya. Dan kasus-kasus yang muncul serius crime memang kaitan dengan drug waktu itu, ya, karena dimulai kasus-kasus di Sisilia atau Cosa Nostra yang terkenal, kemudian di Kolombia kartel ataupun Yakuza di Jepang, ya, Tribe, ya, di Cina. Kira-kira itu. Di Indonesia saya belum bisa memastikan ada. Baik, tadi begini Ali kan menyampaikan seolah-olah pembunuhan ini tidak termasuk. Tetapi kalau dalam perkembangan fakta case ini kan memang ada masa di mana ada skenario sehingga tidak terhambat ini perkara. Apakah seseorang yang menyampaikan ke LPSK dia GC kan apakah tidak membantu kan? Ya. Kan membuka peluang juga supaya perkara ini on the track. Ya, terima kasih Pak Penasihat Hukum yang mulia, Pak Jaksa. Memang bukan pertanyaan sifat Pak Penasihat Hukum tapi sebuah harapan. Saya rasa di dalam perkembangan perlindungan saksi dan korban dengan mencermati berbagai kasus, maka mungkin saja pengertian serius crime itu masuk skandal crime. Apakah kasus ini jenis skandal yang tidak mudah pembuktiannya, saya serahkan pada praktek peradilan, pada persidangan hari ini. Satu lagi dari saya. Iya.
Di dalam tadi kan saksi juga menjelaskan dalam dalam perkembangan kita juga nggak tertutup masalah pidana ini ada pemeriksaan lie detector dan ini juga merupakan perkembangan di dalam aturan yang berlaku di penyidikan bahwa itu dilakukan ya tentu ada aturan ya. Sementara pada saat fakta terhadap saudara Ricky diminta, kenapa? Ada sesuatu yang masih dipergunjingkan, yang masih diragukan kejujuran dia. Ya. Maka dilakukanlah beberapa poin gitu. Tanpa saya menyebutkan tentang apalah. Tapi 2 poin itu pada hasil akhir dalam pemeriksaan itu dia dinyatakan jujur dalam menjawab terhadap 2 pertanyaan. Nah, kemudian hasil itu disampaikan oleh ahli di persidangan ini. Bagaimana ahli menilai itu? Apakah itu bisa dinyatakan bagian dari yang bukti? Ya. Jadi ini tadi saya katakan Pak Penasihat Hukum memang kembali ke misalnya kalau kaitan dengan delik-delik skandal crime, kalaupun ini dianggap skandal crime yang mulia sehingga peran JC sangat diperlukan. Oke, saya tentu membuka ini sebagai rule breaking lah katakanlah kalau memang akan ada terobosan hukum di dalam persidangan ini. Dan kedua tentang instrumen alat-alat yang digunakan dalam pembuktian. Sebenarnya nanti ahlinya ini di sebelah saya, beliau dari sering mengungkap persoalan-persoalan laboratorius, Pak Dr. Solihuddin yang lebih expert nanti. Nah, saya hanya bisa memberikan penjelasannya begini. Ini kan uji, tadi saya mengatakan proses pembuktian itu searching for the truth. Tanpa saya bisa lebih jauh menilai jenis alat bukti seperti ini apa, tapi yang jelas ini kan masuk bukti saintifik. Tapi kalau saintifik ini kemudian digunakan, maka dalam 2 posisi tadi, reliable enggak? Bisa dipercaya enggak? Admissible enggak? Oleh yang mulia bisa meyakinkan enggak? Tapi kalau instrumen ini menjadi instrumen penunjang dan diterima, ya, dan bisa membuka tabir, ya misalnya siapa yang jujur atau yang tidak, ya minimal istilah petunjuk yang diperluas itu ya boleh saja. Karena istilah petunjuk yang diperluas itu begini, seolah-olah kan itu bagian dari core-nya undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana korupsi dan sebagainya. Tetapi bagi saya sepanjang ada pemahaman di dalam kalangan ilmuwan, kalau norm atau adresat norm, sasaran normanya eksplisitnya tidak diatur di dalam satu perundang-undangan bisa saja dalam kepentingan hukum pidana, kemudian pembuktian yang lebih modern. Karena tadi saya katakan, ya hari ini kita akan berhadapan memang antara scientific evidence dengan natural evidence, ya kan? Ya praktek peradilan boleh saja ini bisa diterima, terutama kalau untuk memastikan posisi pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan menguji apa yang tadi searching for the truth, mencari kebenaran itu yang kata Francis Bacon. Maka pencarian kebenaran bisa saja menggunakan instrumen. Baik majelis, untuk kami sudah cukup. Silakan dilanjutkan. Oh, dilanjutkan dengan saksi satu. Nama jaksa dulu yang enggak, langsung. Baik, kami lanjutkan kepada Pak Solihuddin. Mungkin dari pertanyaan ini kami singkat aja Pak, bahwa ahli sebagai seorang doktor pidana yang A3, apa penelitian ahli di S3-nya itu, doktor pidananya? Ya, pendidikan formal saya sejak S1, S2 dan S3 itu di bidang ilmu hukum pidana, sehingga pada waktu itu syarat-syarat untuk menjadi atau diangkat sebagai dosen itu cukup S1, dan S1 pada waktu tahun 86 itu di dalam ijazahnya itu memang disebut berhak menyandang gelar sarjana hukum jurusan hukum kepidanaan. Setelah itu Fakultas Hukum hanya dikatakan bahwa sarjana hukum titik. Dengan kata lain sarjana hukum setelah generasi saya ini bebannya cukup berat karena harus mampu menjelaskan atau menguasai di bidang ilmu hukum yang banyak itu.
bidang hukum perdataan, ketatanegaraan, dan sebagainya. Nah, kemudian saya lanjut tugas belajar ke S2, waktu itu dibimbing oleh Profesor Muladi, tesis saya, dan bidang hukum kepidanaan. Kalau di S1 dibimbing oleh Bapak Aryono Mintarum, yang pada waktu itu beliau sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana UNER. Skripsi saya dulu tentang carok ditinjau dari pasal pembunuhan berencana. Kemudian kedua, tesis itu judulnya sanksi alternatif dalam penyelesaian masalah korban mati akibat tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas. Lanjut S3 di Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2002 dengan dibimbing oleh Profesor Dr. Barda Nawawi Arif dengan disertasi penetapan sanksi pidana dan tindakan, ide dasar double track system dan implementasinya. Itu selama perjalanan karir saya sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bayangkara. Ada 5 buku literatur yang sudah saya tulis, dari sanksi tindak pidana perbankan, kemudian sistem sanksi dalam hukum pidana, buku yang ketiga etika dalam peradilan pidana, yang keempat kejahatan korupsi dalam perspektif hukum pidana material dan formil, dan yang kelima bunga rampai kebijakan hukum pidana, dan yang keenam perkembangan hukum pidana formil dari masa ke masa. Baik. Dalam kapasitas Saudara ahli, pertanyaan pertama masalah konsep yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengenai asas-asas fundamental dalam hukum pidana. Coba Saudara ahli jelaskan arti pentingnya asas-asas tersebut dalam proses peradilan pidana, khususnya tentang keterkaitannya dengan masalah tindak pidana dan pemidanaan. Iya, jadi di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu memang merupakan pedoman dasar, sehingga disebut terkandung asas-asas yang fundamental. Artinya apa? Semua operasionalisasi hukum pidana, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil, itu harus dilandaskan pada keempat asas ini terutama. Yang pertama adalah asas legalitas formal, yang sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian asas lex temporis delicti. Lalu ada asas lex serta. Di sini penting sekali asas lex serta ini, karena semua rumusan-rumusan delik yang terkait dengan hukum pidana material, hukum pidana formil, itu tidak boleh menimbulkan bias arti, sehingga dimaknakan secara luas. Ini yang akan membingungkan nanti terutama kepada asas legalitasnya itu. Kemudian yang keempat, asas non retroaktif. Hukum pidana itu tidak boleh dilakukan secara surut. Nah, keempat asas ini memang menjadi landasan utama di dalam mengoperasionalisasikan hukum pidana material maupun formil. Sehingga nanti di dalam proses pidana dan pemidanaannya ini menjadi ukuran di dalam praktek-praktek criminal justice system atau criminal justice process. Demikian. Baik. Apa konsekuensi yuridis dari suatu dakwaan penuntut umum yang pasal pokoknya dalam perkara ini adalah 340 dan 338 dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Iya, bila suatu surat dakwaan itu diyuntukkan kepada pasal 55 yang kita kenal dengan deal naming, ya, pasal penyertaan, maka konsekuensi yuridisnya semua pengertian secara yuridis di dalam pasal 55 itu harus dibuktikan nanti di dalam pasal-pasal pokoknya. Karena dia mencantumkan soal penyertaan. Nah, penyertaan ini pada prinsipnya di dalam surat dakwaan itu harus jelas benar uraian bagaimana kapasitas pelaku dan kualitas perbuatan pelaku. Itu penting.
Sebagai contoh misalnya, karena dia dineming pasal 55, pelaku di sini, ya, dia kapasitasnya sebagai apa? Apakah plager, apakah dunplager, ataukah medeplager, ataukah witlocker? Dan bahkan nanti kalau di ayat 2-nya atau pasal 56-nya, apakah dia sebagai medeplager, sebagai pembantu? Ini harus jelas kapasitasnya disebut di dalam dakwaan. Kalau dalam Satu, dakwaan ini media player. ya, itu harus disebut. Yang kedua juga harus diurai jelas kualitas perbuatan pelaku. Kenapa? Karena ini menyangkut soal pidana dan pemidanaannya nanti oleh majelis hakim yang mulia. Menyangkut soal keadilan yang merupakan tugas pengadilan, tugas hakim. Kalau jaksa, kemudian penyidik, itu saya lebih mengatakan fungsinya itu lebih pada penegak hukum dia. Tapi kalau pengacara, saya lebih mengatakan penegak kebenaran. Tetapi pengadilan hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Itu yang harus kita kaitkan. Sehingga semua dakwaan yang menyuntukkan pada pasal 55 dineming itu harus jelas menyebut kapasitas pelaku ini sebagai apa. Kalau dunplegen konsekuensi yuridisnya berbeda. Kalau dia medeplegen konsekuensinya juga berbeda. Witlocker juga berbeda. Medeplager juga berbeda. Ini harus jelas. Kemudian kualitas perbuatannya. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh rekan saya Pak Firman, karena kami di Mahupiki, ya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, yang di Jawa Timur, saya sebagai ketua Dewan Penasehat Mahupikinya. Jadi kami sering diskusi memang. Nah, itu memang kualitas perbuatan itu harus jelas dibuktikan di persidangan. Apakah dia masuk pada dunplager atau bahkan plager ataukah medeplager? Ataukah jangan-jangan nanti ini di outlocking? Atau bahkan jangan-jangan di pembantuan? Ini harus kualitasnya. Kualitasnya. Sebab pasti nanti hakim yang mulia akan membedakan soal pidana dan pemidanaannya itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan kesalahan. Karena di sini adalah penegak hukum dan keadilan. Jadi berbeda dengan pandangan jaksa penuntut umum dan juga pandangan dari penasihat hukum gitu. Jadi dari apa yang Ali jelaskan, apakah pihak pleger itu atau dalam turut serta itu semua unsur-unsur juga harus dilakukan oleh pihak yang turut serta ini? Ya, jadi berarti itu sudah membicarakan soal konsep. Kita harus mengingat benar, memahami benar bahwa Dilneming ini adalah ajaran umum tentang turut serta yang digagas oleh Profesor von Feuerbach, pakar hukum pidana Jerman yang terkenal itu, yang juga menggagas pertama kali.